Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Chandra Kasih dengan NIM 1053311000223. Nah, di sini saya akan membawakan materi. Pertama, ada 3 poin. Yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sabar. Kedua, ikhlas, dan terakhir, khauf. Nah, sabar adalah salah satu akhlak terpuji yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh umat muslim. Sabar memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, sabar merupakan kunci utama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar akan berbuah pahala yang tidak terhingga. Sabar merupakan bukti keimanan seseorang. Sabar merupakan kunci kesuksesan hidup. Dan sabar juga akan membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dapat dipraktikkan dalam berbagai hal, seperti menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya, menjalankan sholat selalu berjamaah, menjaga lisan, hati, dan pikiran saat menjalankan puasa. Sabar dalam menuntut ilmu. Nah, di sini ada sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu ikhlas. Pengertian secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak ria dalam beramal. Dalam KBBI, ikhlas adalah bersih hati, tulus hati. Jadi ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakrub, mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Dalam arti lain, ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Sifat ikhlas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, ikhlas awam, yaitu dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan rasa takut terhadap siksa Allah dalam masih mengharapkan pahala. Yang kedua itu ikhlas khawas, yaitu beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan dengan kedekatan, kelak ia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ikhlas khawas. Al-khawas adalah beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Manfaat dan keutamaan ikhlas yaitu yang pertama, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dibukakan pintu ampunan dan dihapuskannya dosa-dosa serta dijauhkan dari api neraka. Dan yang selanjutnya, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diijabah, dekat dengan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengertian secara bahasa, khauf adalah lawan kata al-amnu,
adalah rasa aman, maka khauf berarti rasa takut. Secara istilah khauf adalah pengetahuan yang dimiliki seorang hamba di dalam hatinya tentang kebesaran dan keagungan Allah serta kepedihan siksanya. Ada 3 macam khauf. Yang pertama itu takut yang bersifat rahasia, yaitu takut kepada selain Allah, seperti takut kepada berhala dan takut jika mereka menyakitinya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 54-56 mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, dari selainnya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Yang kedua, jika seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya karena takut dari sebagian manusia, hukumnya adalah haram dan termasuk syirik kepada Allah bagi orang yang menafikan kesempurnaan tauhid. Yang ketiga itu takut yang bersifat naluri, yaitu takut dari musuh atau binatang buas serta yang lainnya. Hal ini tidak dicela sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam kisah Musa alaihi wasallam, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu. Quran Surah Al-Qasas ayat 28. Nah, itulah yang sempat saya bahas kali ini. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.